di mana Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud, kemudian iblis enggan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada hambaku, kepada makhlukku yang kuciptakan langsung dengan dua tanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua hingga detik ini. Kita dimudahkan untuk berhadir di majelis ilmu kali ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat serta siapa saja yang menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita malam ini memasuki pertemuan yang ke-14 atau majelis yang ke-14 dari kajian kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab yang baru. Pada malam ini kita akan mengupas dan membahas bab yang baru yang masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Malam ini jemaah sekalian kita akan membahas bab yang diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan judul Babu Qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Bab firman Allah Ta'ala yang berbunyi atau yang artinya dengan apa atau terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Bab ini tujuan yang diletakkan atau tujuan di balik bab ini adalah penyebutan dua tangan bagi Allah serta penetapan dua tangan sebagai bagian dari sifat yang disematkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan kita itu jemaah sekalian memiliki dua tangan. Memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan dua tangan Allah ini tidaklah sama dengan tangan-tangan makhluk-makhluknya. Baik, kita akan membacakan hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Ada sejumlah hadis, dan hadis yang pertama ini adalah hadis yang sangat panjang. Hadis ini adalah hadis yang masyhur di kalangan ahli ilm, di kalangan para ulama dahulu maupun sekarang. Hadisnya dikenal dengan nama hadis syafaat. Kalau disebut tentang hadis syafaat, maka hadis ini adalah hadis yang panjang. Ada pula yang menamainya dengan hadis syafaat uzma, hadis tentang syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya sangat panjang, berisi kronologi nanti bagaimana umat manusia menjalani tahapan demi tahapan di padang mahsyar, kondisi demi kondisi yang dilalui oleh umat manusia di padang mahsyar. Dan itu diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat ini. Baik,
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama adalah hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebelum itu perlu disampaikan bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki dua tangan. Dan kedua tangan Allah ini adalah tangan yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan bermakna dengan makna yang kiasan terkait dikiaskan atau majas atau kiasan terkait kekuatan ataupun nikmat atau pemberian. Tidak. Tetapi makna yang sebenarnya, yaitu dua tangan yang hakiki yang sebenarnya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tanpa kita merubah maknanya atau menggeser maknanya atau menolak maknanya. Kita tetapkan sebagaimana dua tangan ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang menerangkan dua tangan pada diri Allah Ta'ala adalah apa yang tadi disebutkan dan dikutip oleh Imam Bukhari di judul tadi. Dan ayat itu berasal dari surat Shad ayat 75. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud, kemudian iblis enggan, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada hambaku, kepada makhlukku yang kuciptakan langsung dengan dua tanganku, kata Allah Ta'ala. Ini salah satu dalil dari Al-Quranul Karim. Dalil yang lain adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim. Allah menjawab dan membantah, ghullat aydihim. Justru tangan merekalah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah sejauh-jauhnya akibat apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Justru kedua tangannya, tangan Allah Ta'ala mabsutatani, terbentang luas, lebar, yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan nafkah, memberikan rizki kepada siapa saja dengan apa saja cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik, ini adalah dalil yang kedua. Baik, kita akan mengambil dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Dalilnya atau hadisnya sangat panjang. Kita sebutkan tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum kita bacakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena dalilnya akan sangat panjang, mungkin bisa menghabiskan satu pertemuan malam ini, tetapi hadisnya sangat agung, sangat indah. Jangan sampai kita melewatkan faidah-faidah berharga di balik hadis ini. Hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis syafaat uzma ini, syafaat yang paling agung, paling besar ini, itu diriwayatkan lebih dari 10 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 10 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang mendengar ini, yang menyimak ini tidak hanya 1-2 sahabat, tidak. Nabi menyampaikan hadis ini di hadapan banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentu tidak ketinggalan karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang cukup pendek. Kemudian ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak atau putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini 3 orang ini sudah termasuk kategori para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ditambah juga ada Abdullah
ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada Salman Al-Farisi. Kemudian juga ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dan sejumlah sahabat lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lebih dari 10 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini, dan setiap ulama ketika membahas tentang akidah itu mesti meletakkan dan menyebutkan hadis ini, baik itu dengan redaksi yang panjangnya maupun potongannya atau ringkasannya saja, mesti melewati hadis ini, karena hadis ini merupakan dasar, landasan yang paling penting terkait berbagai permasalahan pokok akidah, entah itu terutama syafaat, kemudian juga tentang keutamaan sejumlah nabi, dan juga tentang hari akhir. Di situ terkumpul semua dalil-dalil penting terkait sejumlah pembahasan pokok masalah akidah. Dan yang sedang kita bahas ini terkait tentang sifat. Terkait tentang sifat Allah Ta'ala juga terhimpun di dalam hadis ini. Maka ini adalah hadis yang sangat agung. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-mu'minina yaumal qiyamati. Allah mengumpulkan orang-orang beriman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kadzalik fayaqulun law istashfa'na ila rabbina. Kemudian mereka, orang-orang beriman ini mengatakan, kalau seandainya kita mencari orang yang berkenan memberikan syafaatnya kepada Allah Ta'ala atau kehadapan Allah untuk kita semua ini, hatta yurihana min makanina hadha, sekira orang ini menghadap Allah untuk memberikan syafaatnya untuk kita semua sehingga kita bisa istirahat. Maksudnya istirahat di padang mahsyar, maksudnya adalah agar hisab, perhitungan sidang itu segera dimulai. Dan ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini dikuatkan dan ditambahkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain dari sahabat-sahabat yang lain, akan didapati sebelum ini itu ada informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kita tambahkan sebagai tambahan faidah bagaimana proses sehingga umat manusia sampai berpikir untuk mencari orang yang mau memberikan syafaat di hadapan Allah untuk semua orang di padang mahsyar agar Allah berkenan untuk memulai sidang. Karena pada waktu itu setelah semua umat manusia dibangkitkan dari kuburnya, semuanya digiring ke padang mahsyar yang sangat luas, semua umat manusia, mulai dari Nabi Adam, manusia yang pertama, sampai nanti manusia yang terakhir, ketika sangkakala dibunyikan, itu semua akan digiring dan dikumpulkan di satu tempat. Dan pada saat itu, ini berdasarkan hadis redaksi sahabat-sahabat yang lain. Pada saat itu, tadnu asyams, matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan kepala kita di padang mahsyar. Dalam sebuah riwayat disebutkan qadra milin wa tadnu syams qadra milin, sejauh atau sejarak mil. Mil itu para ulama berbeda pendapat terkait tafsirannya. Apakah mil yang dimaksud adalah satuan jarak yang saat ini dikenal dengan 1 mil, yang 1 mil itu setara dengan 1,4 atau 1,5 atau 1,6 kilo. Artinya 1,5 kiloan, itu 1 mil. Apakah maknanya itu? Ataukah maknanya adalah besi kecil
yang biasa digunakan untuk memakai celak. Biasa orang pakai celak, kalau orang bahari, mungkin kalau orang saat ini mungkin tidak tahu, kalau orang bahari pakai celak itu ada besi yang digunakan, dan ini yang dikenal sama bangsa Arab pada waktu itu. Mil itu adalah besi yang dipakai untuk dicelupkan kemudian digunakan untuk bercelak. Apakah sedekat itu ataukah 1 mil, 1,5 kilo? Yang jelas itu adalah sangat dekat bagi kita semua. Didekatkan kepada umat manusia dalam kondisi kita tidak berbusana, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apapun, dan tidak berkhitan. Tentu saja akan terasa sangat panas. Sampai-sampai dalam kondisi tersebut, ini kami kumpulkan riwayat-riwayat yang ada, dan kita urutkan. Karena di antara faedah mengumpulkan riwayat-riwayat itu dan dipilih dari mana yang sahihnya, mana yang tidak, akan terlihat semakin lengkap informasi tersebut. Kepingan-kepingan tersebut akan semakin lengkap. Karena sebagian sahabat ada yang meriwayatkan secara ringkas, ada yang meriwayatkan secara detail. Nah, karena Nabi SAW menyampaikan hadis ini sangat panjang, sangat panjang. Baik. Kemudian kondisi matahari didekatkan, kemudian dalam lafadz hadis wayul jimuhumul araku, keringat menenggelamkan orang-orang pada waktu itu. Maksudnya adalah sebagian orang ada yang keringatnya sampai 2 mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, dan ada keringatnya sampai mencapai mulutnya, sampai-sampai ia susah untuk bernapas. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah kondisi masing-masing orang. Mungkin kita berpikir ini tidak masuk akal. Bagaimana kondisi beda-beda, sedangkan tempatnya satu. Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara gaib, perkara hari akhir itu memang perkara yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Matahari didekatkan, kalau kita tidak kuat iman menerima kebenaran ini, karena informasi ini valid datangnya dari Nabi SAW dan diriwayatkan tidak hanya 1-2 sahabat, tetapi diriwayatkan banyak sahabat. Mau apa lagi? Mau kita tolak dengan akal kita? Maka dipertanyakan konsekuensi dari syahadat kita terhadap informasi yang sampai ke kita oleh Nabi SAW. Karena konsekuensi dari syahadat kita bahwasanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita mengakui dan bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kita menerima apa saja informasi yang disampaikan oleh Nabi untuk kita benarkan, kita yakini dan kita percayai. Kalau itu berupa perintah, maka kita laksanakan. Itulah konsekuensi dari syahadat terhadap Nabi SAW. Baik. Sebagian orang dipenuhi keringatnya sampai ke batas mulutnya, sebagian lagi sampai pinggangnya, sebagian lagi sampai lututnya, dan seterusnya. Berbagai macam kondisi orang-orang sesuai dengan kadar amal soleh yang selama ini ditabungnya di dunia. Baik, kemudian dalam kondisi seperti itu, dalam hadis tersebut Nabi menyampaikan fa'asaba an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Manusia seluruhnya ditimpa kegalauan, kecemasan yang mereka sudah tidak sanggup menahannya. Dalam kondisi tersebut mereka menunggu ketidakpastian. Semuanya menunggu. Dan disebutkan dalam hadis syafaat ini manusia menunggu begitu lama. Tidak ada yang tahu berapa kadar waktu mereka menunggu dalam kondisi matahari begitu dekat. Tidak ada tempat bernaung kecuali segelintir orang yang disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan sama Allah di padang mahsyar. Dan itu hadis yang lain. Tetapi kita fokus pada hadis syafaat ini. Dalam kondisi kita semua menunggu dalam ketidakpastian, dengan matahari begitu teriknya didekatkan kepada kepala semua orang tanpa terkecuali, kita tidak berbusana, tidak ada pakaian untuk melap keringat kita, dan masing-masing menghadapi kondisi yang berat. Makanya tidak akan berpikir untuk melihat kepada aurat yang lain. Di samping itu memikirkan apa nanti setelahnya. Bagaimana persidangan diri kita.
Apakah kita termasuk orang yang banyak menyimpan tabungan amal saleh ataukah justru sebaliknya? Apakah nanti kita akan langsung ke dalam surga ataukah mampir dahulu ke dalam neraka? Semua manusia khawatir dan cemas pada waktu itu. Kata Nabi, mala yutiqun, mereka sampai tidak mampu lagi untuk bertahan dan bersabar dalam kondisi itu. Beban pikiran dan lelah fisik, dua-duanya menyatu jadi satu di tengah keramaian seluruh manusia. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Allah Ta'ala mengilhamkan, mengarahkan. Ketika menunggu sekian lama, Allah mengarahkan orang-orang yang beriman. Karena di padang mahsyar itu tidak hanya orang-orang mukmin, tidak hanya orang-orang yang beriman, tetapi di situ ada orang-orang kafirin, kemudian juga ada orang-orang munafikin. Semuanya terkumpul menjadi satu. Tetapi yang Allah bimbing dan arahkan pada saat itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain redaksinya manusia, tetapi dalam hadis yang lain disebutkan mukminin. Allah mengilhamkan kepada mukminin. Maka digabungkan, dipahami maksudnya manusia di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka berinisiatiflah orang-orang yang beriman ini mencari siapa gerangan pemilik syafaat atau nabi atau manusia yang dekat dengan Allah dan berkenan memberikan syafaat menghadap Allah agar sidang ini segera dimulai. Sidang seluruh umat manusia segera dimulai dan keputusan segera diputuskan. Karena waktu itu belum jelas atau belum tahu mereka kejelasan nasib mereka karena belum dimulai persidangan satu persatu. Maka mereka mulai mendatangi para nabi. Maka di sini kita kembali kepada hadis Anas yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Fayatuna Adam, maka orang pertama yang mereka terpikirkan untuk mereka mintai syafaatnya adalah bapak moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena yang didatangi ini bukan orang sembarangan. Yang didatangi nanti adalah yang menurut pandangan orang-orang beriman adalah manusia-manusia terbaik di sisi Allah Ta'ala. Manusia-manusia yang memiliki keistimewaan luar biasa. Tidak sembarangan manusia di sisi Allah Ta'ala. Maka mereka mencari orang-orang ini. Maka yang pertama terpikirkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka datanglah mereka berbondong-bondong mencari di padang mahsyar itu Nabi Adam alaihissalam. Begitu sampai kepada Nabi Adam, mereka berkata kepada Nabi Adam, fayaqulun ya Adam, ama taran nas, wahai Adam, tidakkah engkau melihat kondisi orang-orang ini? Kita semua, tidakkah engkau melihat kita semua kelelahan, kecapean menghadapi kondisi di padang mahsyar ini dan persidangan belum juga dimulai. Kemudian mereka mengatakan dan menyebutkan sejumlah keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi keistimewaan Nabi Adam di sisi Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Mereka mulai menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama mereka mengatakan, khalaqakallah biyadihi. Engkau wahai Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Dan ini adalah keistimewaan Nabi Adam yang tidak diberikan kepada selain beliau. Bahkan sekalipun kepada nabi-nabi yang hebat, nabi-nabi yang istimewa. Nabi Adam alaihissalam merupakan satu-satunya nabi dan satu-satunya manusia yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Dan itu tidak diberikan kepada selain beliau. Kenapa dikatakan satu-satunya manusia? Karena Allah Ta'ala itu juga menciptakan makhluk yang lain, ada makhluk yang lain yang diciptakan dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Makanya kami katakan tadi satu-satunya manusia, karena untuk jenis manusia Nabi Adam satu-satunya yang diciptakan. Dalam redaksi hadis yang lain, bukan hadis syafaat, Allah Ta'ala menciptakan 4 makhluk dengan kedua tangannya. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan 3 yang lainnya perlu kita sebutkan atau lanjut? Baik, kita lanjut dulu fokus. Kalau ada waktu nanti kita sebutkan. Baik, biar
semangat. Biar tidak kesana kemari pikirannya, biar tetap fokus. Karena kalau tidak fokus mungkin akan kesulitan untuk menyambungkan awal sama akhir hadisnya, karena hadisnya sangat panjang. Baik. Kemudian mereka mengatakan, ya Adam khalaqakallah biyadih. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Itu keutamaan yang pertama. Wa asjadalaka malaikatah. Dan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu. Dan itu hanya diberikan perintah ini kepada Nabi Adam saja. Tidak terdapat keterangan para malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada selain Nabi Adam alaihissalam. Dan ini merupakan keistimewaan yang kedua yang dimiliki Nabi Adam. Kemudian mereka menyebutkan yang ketiga, keistimewaan Nabi Adam. Wa'allamaka asma'a kulli syai'in. Dan Allah mengajarimu nama-nama segala sesuatu di alam wujud ini. Artinya engkau diajari langsung sama Allah Ta'ala. Dan ini menjadi keistimewaan yang ketiga yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat ditantang sama Allah untuk menyebutkan nama-nama yang ada di alam semesta ini, mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Allah ingin menunjukkan keistimewaan Nabi Adam. Kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan juga untuk memuliakan Nabi Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan, dan Allah sebutkan satu persatu, dan Nabi Adam sebutkan satu persatu, dan itu melalui ta'limullah. Allah mengajarkan dan mengajari Nabi Adam alaihissalam. Baik, itu keutamaan yang ketiga. Kemudian mereka mengatakan, Ishfa' lana ila rabbik. Dalam hadis ini, dalam hadis Anas, Nabi menceritakan orang-orang kemudian meminta kepada Nabi Adam, Ishfa' lana ila rabbik. Dengan sejumlah keistimewaan yang besar ini, cobalah menghadap Allah dan berilah syafaatmu untuk kami semua di hadapan Rabbmu. Sebenarnya hadis yang lain disebutkan ada keutamaan yang keempat Nabi Adam alaihissalam. Masih terkait hadis syafaat. Yaitu Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan atau disebutkan oleh sahabat yang lain, wa askanakal jannah. Keutamaan yang keempat yang dimiliki oleh Nabi Adam, tidak dimiliki oleh nabi yang lain atau manusia yang lain, adalah Allah memberikan kesempatan padamu untuk tinggal di dalam surga. Jadi satu-satunya nabi yang pernah tinggal dan diam di dalam surga Allah itu adalah Nabi Adam. Baru kemudian diciptakan pasangannya. Dan itu merupakan keistimewaan dari Nabi Adam. Benar, terdapat sejumlah hadis bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan isi surga, pernah diperlihatkan isi neraka dan penghuninya, tetapi itu hanya melihatnya saja, bukan tinggal di dalamnya. Adapun yang tinggal di dalamnya, satu-satunya orang yang pernah tinggal di dalam surga adalah Nabi Adam sebelum dikeluarkan dan diturunkan ke muka bumi. Baik, itu 4 keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian orang-orang di padang mahsyar mengatakan, cobalah engkau menghadap Allah dan meminta agar Allah berkenan memulai perhitungan atau persidangan ini. Hatta yurihana min makanina hada. Sekira Allah membuat kita tidak tertekan lagi di tempat ini. Fayaqulu, kemudian Nabi Adam alaihissalam memberikan jawaban yang tidak disangka oleh mereka. Ia menjawab, atau Nabi Adam menjawab, fayaqulu lastu hunak. Bukan aku di posisi ini. Dalam riwayat yang lain, bukan aku yang kalian kira sanggup memberikan atau sanggup menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi atau waktu seperti ini. Kemudian di hadis Anas ini disebutkan wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba. Kemudian Nabi Adam menyebutkan alasannya. Kenapa beliau tidak mau untuk memberikan syafaat dalam kondisi ini? Beliau menyebutkan beliau pernah melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Adam menyebutkan kesalahan ini, padahal kesalahan ini telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang bertaubat dari sebuah dosa atau sebuah kesalahan, kekhilafan, maka seperti tidak memiliki dosa lagi. Tetapi lihat di sini bagaimana para nabi, orang-orang yang dekat dengan Allah,
tahu betul keagungan Allah, mereka malu di hari itu untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Karena mereka merasa pernah melakukan ketidaktaatan kepada Allah Ta'ala walaupun mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, kita semua mengenal atau mengetahui kisahnya bagaimana beliau dikeluarkan dari surga. Beliau dikeluarkan dari surga dan begitu diturunkan dari surga, beliau segera meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Beliau segera kembali, segera insaf dari kekeliruan yang dilakukannya, yaitu melanggar satu larangan Allah, yaitu memakan sebuah buah dari pohon yang ada di dalam surga. Baik. Ada yang mengatakan, sedikit faedah, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu pada awalnya tidak ingin memakan buah tersebut. Tetapi beliau dirayu oleh istri beliau. Namun ini merupakan pendapat yang lemah. Kenapa? Karena iblis itu menggoda langsung kepada Nabi Adam dan istrinya. Karena sebagian membahasakan bahwasanya Nabi Adam ketika digoda didatangi oleh iblis untuk memakan pohonnya itu, ia menolak dengan tegas, kemudian datanglah kepada istrinya, kemudian menggoda atau memberikan nasihat atau memberikan informasi sesat berbungkus nasihat agar memakan buah itu, kemudian istrinya meminta kepada Nabi Adam. Sebagian ada informasi yang seperti itu. Tetapi kata para ulama ini merupakan hal yang keliru. Kenapa? Atau yang kurang tepat. Karena iblis datang kepada Nabi Adam dan juga istrinya. Dan mereka berdua tergoda pada waktu itu. Jadi bukan kesalahan itu diarahkan sepenuhnya, andilnya adalah pada istrinya. Karena iblis datang kepada keduanya sebagaimana redaksi di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan bagaimana Adam dikeluarkan dari surga. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain masih terkait hadis syafaat ini, Nabi Adam juga menginformasikan kenapa beliau enggan atau tidak mau memberikan syafaat ini atau tidak mau menghadap Allah Ta'ala. Di samping beliau menyebutkan aku punya kesalahan yang dulu pernah aku lakukan, yang kedua beliau juga menyebutkan bahwasanya inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wala ba'dahu mislahu. Pada hari ini kata Nabi Adam, Tuhanku betul-betul murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Artinya hari ini di padang mahsyar ini, hari persidangan, hari pembalasan dan hari penentuan ini, Tuhanku betul-betul murka kepada kita semua. Dan aku takut, dalam redaksi hadis, nafsi, dalam redaksi hadis Abu Hurairah, nafsi, sendiri-sendiri kata Nabi Adam. Lihat di sini Nabi Adam, Nabi yang memiliki keistimewaan tadi yang luar biasa besar ini, Nabi Adam pun juga tidak berani menghadap Allah pada hari itu. Kemudian disebutkan Nabi Adam memerintahkan kepada setelah beliau, walakin u'tu Nuhan. Kata Nabi Adam, coba datangi Nuh. Nuh ini merupakan nabi dan rasul yang juga istimewa. Kalau Nabi Adam itu hanya nabi. Jadi nabi dan rasul itu berbeda. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nabi dan rasul memang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait perbedaan nabi dan rasul. Ada yang menyebutkan kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang sampai kepadanya, kalau rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang sampai kepadanya, tetapi ini pendapat ini juga ada celah kurangnya, di mana bagaimana mungkin seorang nabi tidak menyampaikan apa yang sampai kepadanya dari ilmu, sedangkan kita dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Nah, ini salah satu kritikan dari pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat yang lain yang mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul.
Pendapat yang kedua adalah kalau Nabi itu merupakan orang yang diberikan wahyu kepadanya dan diutus ke tengah kaum yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Ke tengah kaum yang beriman kepada Allah. Kalau istilahnya muwafiqina lahu, yang sama dengannya, yaitu sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau Rasul, levelnya itu lebih mendapatkan tantangan, lebih berat, yaitu sama-sama diwahyukan kepadanya, tetapi diutus di tengah kaum yang membangkang dan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian para ulama coba menjelaskan, contohnya di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan seorang nabi. Beliau diutus di tengah-tengah anak keturunannya, dan anak-anak keturunannya itu beriman kepada Allah, menyembah ke Allah Ta'ala. Tetapi kalau Rasul, mereka mengambil contoh, para ulama mengambil contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, nanti kita akan lewati bahwasanya Nabi Nuh ini merupakan Rasul yang pertama. Kenapa? Karena mulai terjadi kesyirikan itu awal mulanya terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga beliau menyandang status sebagai seorang nabi sekaligus Rasul. Dan ada pendapat-pendapat yang lain, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi pendapat yang kedua inilah yang mendekati. Walaupun nanti ada kritikan lagi, contohnya Nabi Musa atau Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan seorang nabi dan rasul. Tetapi ada di situ celah sebagian ulama mengkritisi. Contoh yang lain, pendapat yang lain adalah kalau nabi itu dia tidak membawa syariat yang baru, hanya meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul, ia membawa syariat yang baru. Ini pendapat yang ketiga, dan masih banyak yang lain. Tetapi yang paling dekat adalah pendapat yang kedua ini. Walaupun ada pengecualian di situ, sejumlah Rasul yang tidak diutus kepada kaum yang menyelisihinya atau kaum yang menyekutukan Allah. Sebagian Rasul diutus kepada kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Umat manusia atau kaum mukminin yang sedang mencari ini diarahkan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka mulai mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, kemudian menyebutkan bahwasanya, atau Nabi Adam menyebutkan, coba datangi Nabi Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'atsahu Allahu ila ahlil ardi. Karena Nuh ini merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Tidak disebutkan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi dalam hadis yang lain, dari jalur yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang pada waktu itu menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah beliau merupakan rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Beliau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Baik, yang kedua, keutamaan yang lain yang ada pada diri Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau dinamakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang pandai bersyukur. Dan terkait bersyukur ini, hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan sebagai abdan syakura, menyandang status sebagai hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Dengan dua keistimewaan ini, merupakan Rasul yang pertama yang berjuang mengembalikan umat manusia ke jalan penghambaan diri kepada Allah. Beliaulah Nabi atau Rasul pertama dan menghadapi tantangan yang luar biasa. Dengan keistimewaan tersebut, Nabi Nuh juga memberikan jawaban yang sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Beliau menolak dan mengatakan lastu hunakum. Jawabannya hampir mirip dan senada. Bukan aku yang menghadap Allah untuk ini atau pada waktu ini. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya. Padahal kesalahan ini Nabi Nuh juga telah bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kesalahan ini juga tidak murni merupakan kesalahan. Ketidaktahuan Nabi Nuh alaihissalam. Ada dua pendapat di kalangan ulama terkait apa kesalahan Nabi Nuh alaihissalam yang beliau sebutkan ini. Yang pertama adalah beliau meminta agar anaknya diselamatkan.
Ada Kan'an namanya, yang menolak untuk naik ke perahu Nabi Nuh alaihi salam, menolak beriman kepada Nabi Nuh dan lebih memilih untuk pergi berlindung ke puncak gunung. Setelah Nabi Nuh alaihi salam terpisahkan oleh ombak, tidak kelihatan lagi anaknya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kasih sayang seorang bapak kepada anak, walau bagaimanapun anak tersebut. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan bahwasanya anaknya ini termasuk bagian dari keluarganya. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan dan menegur Nabi Nuh bahwasanya innahu laisa min ahlik, bahwasanya anakmu itu yang tidak beriman itu sudah bukan bagian dari keluargamu, keluarga yang akan engkau hidup bersama mereka di surga. Dan Allah telah memutuskan bahwasanya setiap yang meninggal dalam keadaan tidak beriman maka telah terputus hubungan nasab itu dan tidak akan dikumpulkan di dalam surga Allah Ta'ala. Baik, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya anak yang ditenggelamkan atau anak yang binasa dalam badai bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh ini itu merupakan anak Nabi Nuh satu-satunya. Beliau tidak memiliki anak yang lain pada waktu itu sebelum terjadinya hukuman atau azab dari Allah Ta'ala. Itu Nabi Nuh hanya memiliki satu putra itu saja pada waktu itu sebelum kejadian itu. Makanya beliau sangat sayang kepada putranya ini. Namun anak yang satu-satunya ini enggan untuk beriman, makanya Nabi Nuh segera berdoa kepada Allah Ta'ala memintakan ampun untuk anaknya, tetapi ditolak sama Allah Ta'ala karena anaknya sudah wafat atau sudah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian setelah perahu Nabi Nuh itu turun atau berhenti setelah reda banjir bandang itu surut, kemudian mulai hidup dari awal lagi, di mana setiap hewan itu diangkut berpasang-pasangan, jantan dan betina masing-masing 2. Kemudian umat manusia yang beriman hanya sedikit bersama Nabi Nuh. Baru kemudian di situ Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan karunia 3 orang putra, yang kemudian 3 orang putra ini melahirkan atau memberikan cucu kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan dikatakan 3 orang putra Nabi Nuh ini merupakan induk atau bapak moyang dari manusia berikutnya. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan ada Ham, ada Sam, ada Yafis. Yang disebutkan kalau Ham ini merupakan nenek moyang atau bapak moyang dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Tapi wallahu taala a'lam karena jaraknya sangat jauh. Baik, kemudian itu pendapat yang pertama. Nabi Nuh merasa ini merupakan kesalahan beliau. Beliau pernah meminta kepada Allah sesuatu yang beliau tidak ilmui. Beliau meminta agar anaknya digabungkan bersama beliau, dikumpulkan bersama beliau nanti di surga. Baik, yang kedua adalah beliau merasa, kata sebagian ulama, beliau merasa bahwasanya beliau pernah meminta kepada Allah agar seluruh orang-orang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Beliau merasa itu juga berat bagi beliau. Nah, makanya beliau menolak untuk memberikan syafaat terbesar ini. Kemudian beliau mengarahkan untuk orang-orang datang mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga bukan nabi sembarangan, nabi dan rasul yang punya segudang keistimewaan, Nabi Nuh mengatakan sebelum mereka diarahkan kepada Nabi Ibrahim, dalam hadis yang lain, hadis syafaat, Nabi Nuh mengatakan bahwasanya Rabbku pada waktu ini, saat ini benar-benar murka, dan kemurkaan Rabb ini, Tuhan kita ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Artinya benar-benar murka pada hari ini. Murka pada hari ini. Coba datangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakin tu Ibrahim. Coba datangi Ibrahim, Khalilur Rahman. Dialah penyandang status sebagai Khalilur Rahman, kekasih terdekat atau paling dekat Allah Ta'ala. Jadi khullah itu asal kata dari kata Khalil. Khalil itu orang yang dicintai. Bahasa atau kata dasarnya adalah khullah. Khullah ini merupakan tingkatan tertinggi, puncak dari sebuah
rasa cinta. Dari cinta itu mahabbah dalam bahasa Arab, puncak tertinggi adalah khullah. Dan dalam sejarah umat manusia, dari sekian banyak umat manusia ini yang mendapatkan status sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman itu hanya tercatat dan disebutkan hanya 2 saja dari sekian banyak ini. Yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar atau status sebagai Khalilullah ini bukan sembarang, Pak dan Ibu. Ujian yang dihadapi beliau ini sangat berat sekali. Lagi-lagi berkaitan dengan anak. Beliau kita ketahui memiliki istri Sarah itu sejak awal menikah sampai tua itu belum dikaruniai anak. Sampai kemudian Sarah ini diberikan hadiah oleh Raja Mesir seorang budak wanita, budak perempuan yang bernama Hajar. Kemudian sama Sarah dihadiahkan budak ini kepada suaminya untuk dinikahi atau dijadikan istri kedua. Dan subhanallah, begitu dinikahi ternyata hamillah dan mulailah ujian pertama terjadi. Atau ini ujian yang kedua, karena ujian pertama beliau tidak punya anak dari istri pertama sekian puluh tahun. Ujian kedua adalah mulai terjadi cemburu, sehingga turunlah perintah Allah agar meletakkan dan membawa bayi pertama beliau, anak pertama beliau yang dinanti setelah sekian puluh tahun, untuk dibawa dan diletakkan di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, yang menjadi cikal bakal kota Mekah saat ini. Itu pada waktu itu tidak ada penghuninya satupun. Dan kita semua biasanya sudah mendengar kisah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menutup rapat-rapat kasih sayangnya atau beratnya berpisah dengan istri dan anaknya. Dan tidak hanya sampai di situ, ujiannya keimanan dan ujian kecintaan ini lagi-lagi yang terbesar adalah ketika beliau mendapati dalam sebuah mimpinya beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri putranya. Dan mimpi para nabi itu merupakan bagian dari wahyu. Ibarat kata muqaddimah dari perintah yang nanti akan turun dibawa oleh Jibril alaihissalam, agar para nabi itu tidak kaget perintah ini. Jadi diberikan perintah atau diberikan wahyu gambaran itu di dalam mimpinya terlebih dahulu, agar hatinya semakin siap untuk menerima perintah yang turun nantinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah rasa cintanya yang besar kepada anak satu-satunya, anak yang selama ini dinantinya, hendak disembelih. Dan ketika Nabi Ibrahim lulus dalam ujian kecintaan ini, ujian keimanan ini, Allah Ta'ala menggantinya dengan seekor domba atau seekor kambing. Nah, intinya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang menyandang status sebagai Khalilur Rahman. Dan ini bukan begitu saja didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberikan ujian demi ujian untuk dilewati dan kemudian mendapatkan keutamaan ini dari Allah Ta'ala. Baik, nampaknya waktu kita sudah habis. Kita berhenti pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akan kita lanjutkan insyaallah Ta'ala pembahasan tentang hadis yang pertama ini, hadis syafaat uzma ini pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita, umur kita dalam ketaatan dan kebaikan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk kembali berkumpul, untuk duduk bersama dalam majelis ilmu pekan depan insyaallah Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup hadis ini atau kajian ini, agar pian seberataan tidak keliru, tidak terlalu berlebihan menganggap ulun mengumpulkan hadis-hadis ini,
ulun sampaikan rahasianya. Biar jangan terlalu berlebihan mengira ulun punya ilmu yang banyak. Tidak. Terkait hadis ini adalah hadis syafaat ini adalah hadis yang menjadi objek penelitian ulun waktu S2. Jadi bukan berarti ulun sebelum menyampaikan ini sudah membaca banyak referensi, tetapi istilahnya hampir 3 tahun ulun bersama hadis ini. Bersama hadis-hadis yang semisal hadis syafaat ini, makanya istilahnya kalau mengelotok di kepala, ya mengelotok. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjadi objek penelitian ulun waktu S2, hampir kurang lebih 3 tahun ulun menyusunnya, dan itu terkait pengumpulan hadis-hadis ini, mana yang sahih, mana yang tidak, mana tambahan informasi yang valid, mana yang tidak, itu ulun dibantu oleh Ustadz Haikal. Jadi beliau juga punya andil dalam penyusunan tesis ulun minta bantuan ke beliau untuk mengoreksi apa yang ulun kumpulkan dari hadis-hadis ini. Jadi dalam waktu 3 tahun istilahnya hampir mengelotok informasi atau ilmu terkait hadis ini. Makanya kata ulun sangat sayang sekali kalau kita hanya lewati, hanya baca begitu saja tanpa kita sejenak merenungi faedah demi faedah, pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang panjang ini. Karena menghimpun banyak sekali pembahasan pokok akidah yang dijadikan landasan dan dalil oleh para ulama. Baik itu terkait bab tentang kenabian atau bab tentang sifat-sifat Allah Ta'ala maupun bab tentang hari kiamat. Artinya di situ ada 3 usul keimanan kepada Allah Ta'ala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat disampaikan malam hari kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.